wabarakatuh. Ini ceritanya hari ini siang ya. Saya mau berangkat ke kampus. Ada kerjaan, sebenarnya nggak ada kelas, cuma ada kerjaan gitu. Nah, sambil jalan nih saya akan cerita sedikit ya tentang bagaimana pendapatan si dosen gitu. Dari pengalaman saya sendiri, pada dasarnya dosen itu profesi yang sangat mulia ya. Jadi awalnya gini, saya diajakin jadi dosen itu sama temen gitu. Sebetulnya dari dulu itu tidak ada sama sekali minat atau ingin jadi dosen gitu, enggak. Jadi dulu itu saya tidak ada kepikiran ke sana gitu. Cuman ada temen, waktu itu kondisi saya memang lagi sedang lanjut S2 ya. Kemudian temen itu ngajakin untuk ngajar katanya. Jadi dan kebetulan juga masih satu kota, jadi gak jauh lah, jadi gak usah keluar kota. Akhirnya oke, saya terima tawarannya. Tapi saat pada waktu itu saya juga menyadari bahwa profesi dosen itu gak ada duitan gitu. Jadi profesi yang garing lah istilahnya gitu. Jadi lebih ke pengabdian daripada mencari materi gitu. Nah, makanya ketika sudah menjalani, kemudian ya materinya misalkan tidak dapat banyak gitu atau apa, ya biasa saja gitu. Karena dari awal saya sudah menyadari bahwa profesi dosen itu lebih ke pengabdian, jadi bukan ke pendapatan gitu. Tapi saya akan berbagi ya pengalamannya di dosen itu. Jadi gini, dosen itu biasanya kan normal ya, profesi itu ada gaji tetap. Nah, gaji tetap dosen itu di kampus saya itu menggunakan ya UMR-nya UMR kota gitu. Jadi bisa beda-beda, misalkan antara kampus di Bandung, di Jakarta, ataupun kampus saya di Kuningan gitu. Itu bisa beda-beda. Kuningan itu UMR-nya itu di angka 1415 kayak segitu gitu. Kalau di Bandung itu kan mungkin nyampe 2 sekian, hampir 3 mungkin. Jakarta mungkin lebih dari itu gitu. Nah, gaji dosen itu UMR gitu, gaji pokoknya tuh UMR. Kemudian pertanyaannya, apakah cukup gitu ya? Sekarang gaji UMR gitu, kehidupan banyak, ada biaya keluarga segala macem gitu. Saya bilang nggak cukup gitu. Terus gimana? Jadi gini, dari awal itu saya sudah menyadari bahwa profesi dosen itu posisi yang tidak non komersil lah istilahnya gitu. Nah, makanya dari hal itu, jadi hukum alamnya gini lah, ada di mana ada hitam di situ ada putih gitu. Di mana seberapa berjuang ya berarti dia akan berhasil, semakin berjuang semakin berhasil. Itu kan hukumannya gitu, meskipun tidak selamanya seperti itu gitu. Nah, konsekuensi yang saya dapat dari mungkin sebagian dosen ada yang mengalami atau juga tidak gitu. Karena ini tergantung kebijakan dari kampus gitu. Hanya kondisi saya itu gajinya UMR Kuningan, tapi waktu jam kerjanya saya bebas menentukan. Misalkan saya saat ini jamnya menunjukkan hampir 2:30 sore bahkan. Jadi saya baru berangkat gitu. Nah, jadi waktunya bisa lebih fleksibel. Artinya begini, bagi saya kedinamisan waktu jam kerjanya itu membuat saya bisa lebih eksplor di beberapa bidang lain, hal lain, terutama hobi misalkan,
ataupun apa gitu, ada kegiatan apa segala macem, itu saya bisa lebih mengikuti gitu. Jadi tidak fokus di kampus itu dari pagi misalkan sampai sore atau sampai malam gitu, enggak. Jadi fleksibel. Bahkan di kampus saya itu untuk yang statusnya dosen yang hanya mengajar gitu, itu bisa jadi gitu seminggu itu cuma 1 hari gitu ke kampus itu. Jadi tidak dari Senin sampai Sabtu misalnya, tidak. Jadi tergantung, dan itu juga tergantung kebijakan kampus gitu. Nah saya itu karena berhubung punya jabatan juga, artinya posisinya di struktural, maka saya tuh hampir 1 minggu 4 hari itu harus kantor gitu, meskipun jamnya masih fleksibel gitu, situasional. Jadi tidak mesti dari pagi sampai sore gitu. Nah itu kemudian selain dari gaji itu, dari mana lagi itu dosen bisa dapat? Banyak sebetulnya poin-poin pendapatan dosen gitu. Jadi gaji pokok itu kan UMR. Nah nanti biasanya gini, kalau misalkan penyidang, membimbing skripsi, kemudian UTS, UAS, mereka buat soal, itu biasanya ada gitu, meskipun nggak besar tapi itu rutin ada gitu. Kemudian sisa waktu yang kosong itu bisa dieksplor, melakukan banyak hal gitu. Atau misalkan kalau mau bisnis ya bisnis, jadi ada waktu gitu, ada waktu untuk bisnis, ada waktu untuk mengembangkan hobi, ada waktu untuk segala macam gitu. Karena saya juga dulu pengennya gitu, profesi itu ya yang tidak terikat waktu sebetulnya. Makanya mungkin ini kali ya kenapa saya mungkin ditakdirkan menjadi dosen. Dosen itu waktunya fleksibel sekali gitu. Tapi itu juga tergantung kampus, karena saya dengar ada beberapa kampus juga yang mewajibkan si dosennya itu ya harus ngantor dari pagi sampai sore gitu. Nah kondisi saya itu waktu itu gimana kita. Nah jadi banyaknya waktu luang itu bisa dimanfaatkan. Tapi ini juga banyak dari teman-teman itu yang maksudnya mengeluh mungkin ya istilahnya. So kita kan S2 gitu. S2 itu masa gajinya itu sama dengan S1 atau di bawah S1 gitu. Ya sama, ada juga nanya gitu. Cuman rezeki itu beda ya, tetap aja beda ya. Mungkin gajinya sama gitu, tapi bisa jadi rezekinya beda. Jadi pendapatan total per bulannya itu bisa beda. Karena misalnya nih, saya dalam satu kali kegiatan, misalkan ada kegiatan apa gitu, ngisi apa gitu, itu kan ada gitu yang S1 itu kemungkinannya kecil sekali gitu untuk melakukan hal itu gitu. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh yang S1 gitu. Jadi itu harus S2 atau S3 atau profesor atau doktor gitu. Kayak gitu. Jadi bisa gak hidup dengan profesi dosen? Saya bilang bisa. Tapi kalau untuk kaya itu harus lebih dari dosen, saya bilang. Kenapa? Jadi kalau kaya itu mending bisnis deh. Jadi jangan jadi dosen. Karena kalau misalkan adik-adik gitu ya, atau rekan-rekan yang ada minat misalkan mau jadi guru, dosen, itu hilangkan pikiran bisa kaya gitu. Saya bilang profesi itu profesi yang mulia gitu ya, profesi mengajar itu. Jadi tapi di satu sisi juga itu profesi yang tidak ada duitan. Jadi jangan berharap misalkan bisa kaya dari menjadi seorang guru ataupun menjadi seorang dosen ataupun pengajar yang lainnya lah gitu. Jadi jangan berharap gitu, karena itu jauh lah. Kalau ingin kaya mending bisnis sekalian. Kalau kalian bisnis itu kalian bisa dapat lebih besar dan lebih banyak gitu. Cuman ingat, dalam setiap kegiatan dan setiap kelakuan itu ada konsekuensi yang harus ditanggung gitu. Sehingga pahami dulu itu,
kemudian apa ya intinya nikmati aja gitu. Sekian nih udah mau nyampe. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.